Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Haris di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Senang sekali ya saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua, dan mudah-mudahan Anda semua yang selalu menyimak informasi pada channel saya kali ini tetap diberi kesehatan ya, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga semakin sukses. Baik Sobat Netizen semuanya, keluarga Indonesia dimanapun Anda berada, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Jadi Sobat Netizen semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas ya terkait adanya pelaporan penerima manfaat PKH, di mana kemarin ada dari penerima manfaat PKH itu ada yang datang ke kami dan menanyakan ya terkait bansosnya yang masih belum cair. Sebenarnya terkait bansos belum cair ini sudah sering saya ulas di video-video saya sebelumnya, tapi mungkin Anda belum menyimak informasinya. Pada informasi kali ini saya akan sedikit menerangkan terkait saldo PKH yang masih kosong. Sebenarnya untuk terkait saldo kosong tidak hanya terkait bansos PKH saja, juga banyak sekali penerima bansos BPNT yang saldonya juga masih kosong. Namun sebelum saya melanjutkan terkait saldo PKH yang masih kosong, ada baiknya kita pahami dulu bahwasanya antara bansos PKH dan bansos BPNT itu adalah dua bansos yang berbeda ya. Jadi bansos PKH itu sendiri, BPNT itu sendiri. Mungkin ada dari Anda yang menerima kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS, di mana di dalamnya ada bansos PKH dan BPNT. Di situ bisa saya jelaskan bahwasanya bagi penerima PKH, bansos BPNT itu adalah bonus ya. Hal ini sudah sesuai dengan Permensos ya nomor 1 tahun 2018, bahwasanya penerima PKH itu bisa menerima bansos BPNT di dalam satu kartu. Namun untuk penerima BPNT itu tidak otomatis menjadi peserta PKH. Jadi untuk BPNT apabila ingin menjadi peserta PKH, nama penerima BPNT ini haruslah masuk ke dalam data penambahan atau data validasi penerima PKH ya. Berikutnya untuk bansos PKH itu adalah bansos uang yang langsung ditransfer ke kartu KKS. Selanjutnya untuk bansos BPNT itu adalah bansos sembako ya, di mana tahun ini, khusus tahun ini di tahun 2022, bansos sembako ini dirupakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk uang tunai yang disetorkan oleh pihak kantor pos. Nah tadi itu ya gambaran umum terkait bansos PKH dan BPNT. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kita terkait adanya KPM PKH yang kemarin datang pada kami dan menanyakan bansosnya kok tidak cair, bahkan sudah ada 2 tahun gitu ya. Jadi setelah kami cek di dalam sistem, yang bersangkutan itu ternyata sudah terlapor graduasi sejahtera. Apabila sudah graduasi sejahtera, itu seharusnya memang bansosnya tidak cair ya. Namun yang bersangkutan mungkin tidak sadar kalau ternyata dia sudah sejahtera, dan kenapa kok baru-baru ini baru bertanya ya terkait bansosnya. 1 tahun tidak cair itu kemana saja gitu loh. Yang heran saya itu seperti itu. Jadi bagi Anda penerima manfaat ya, apabila bansos Anda tidak cair itu sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama bisa jadi Anda sudah tidak aktif lagi karena sudah mampu atau kaya ya. Yang kemungkinan kedua ya, bisa jadi data Anda di dalam sistem bansos itu sudah ditidurkan. Kenapa kok ditidurkan? Jadi ini ditidurkan ini ada alasannya. Ditidurkan ini karena datanya mungkin ada yang tidak valid atau ada yang belum valid gitu ya, sehingga tidak bisa cair bansosnya karena datanya ini tidak bisa terbaca ya, tidak valid. Kemungkinan yang ketiga ya, datanya itu masih aktif di dalam bansos, dia masih tergolong layak untuk mendapatkan bansos. Namun komponen penerima bansosnya ini ada yang bermasalah, mungkin belum terdata di Dapodik atau EMIS ya, atau lain sebagainya. Kemungkinan yang keempat ya, datanya masih aktif ya, komponennya itu juga masih aktif, terdata juga di Dapodik atau EMIS, tapi yang bersangkutan ternyata itu mendapatkan pelaporan ya dari sistem aplikasi Sagis atau cek bansos. Jadi ada beberapa kendala yang perlu dicek juga kenapa kok bansosnya tidak bisa cair ya. Kalau bansosnya itu sudah tidak cair dalam kurun waktu yang cukup lama ya, itu bisa dipastikan ada data yang bermasalah. Kalau tidak, bisa dipastikan juga ternyata sudah graduasi seperti KPM yang kemarin datang pada kami. Setelah kami cek ternyata yang bersangkutan itu tergolong sudah mampu atau kaya,
namun yang bersangkutan itu masih kekeh ya untuk mendapatkan bansos. Jadi dia datang kepada kami menanyakan apakah bisa cair kembali. Kalau kaya itu akan sulit bisa cair kembali ya, karena sudah terdeteksi di dalam sistem itu sudah mampu atau kaya. Namun apabila kemarin sempat kaya ya, dan saat ini ekonominya turun lagi atau mungkin jatuh miskin lagi, itu sebenarnya bisa diusulkan baru di dalam data bansos. Jadi data bansos sebelumnya itu dibuat tidak layak atau dihapus, lalu ada pengusulan data baru seperti itu. Jadi mungkin ini bisa jadi solusi juga bagi Anda. Ada data yang bermasalah, misal nama di KTP atau di rekeningnya itu tidak sama, ada solusinya sebenarnya. Solusinya yakni data bansos sebelumnya itu dihapus dulu ya, dihapus dulu lalu diusulkan data baru, dengan catatan pengusulan data baru ini ya, baik nomor KK-nya, NIK KTP-nya, semua administrasi kependudukannya itu sudah harus update ya. Jadi yang terupdate baru nanti diusulkan ke data bansos seperti itu. Lalu ada yang bertanya, pengusulannya di mana? Jadi yang bisa mengusulkan yakni di operator desa atau kelurahan ya. Jadi bisa Anda temui operator desa atau kelurahan, karena di sana operator desa atau kelurahan itu sudah dibekali sistem SIG-NG, di mana dia bisa mengusulkan data baru untuk bisa mendapatkan bansos. Usul berikutnya juga bisa Anda lakukan secara mandiri dengan menggunakan aplikasi cek bansos yang ada di Play Store. Silakan Anda unduh aplikasinya dan silakan Anda bisa mengusulkan data baru di dalam aplikasi cek bansos. Tidak hanya pengusulan ya, tidak hanya pengusulan. Mungkin dari Anda ada yang mendapati penerima bansos itu sudah mampu atau kaya, Anda bisa membantu untuk sanggah ya. Cara menyanggahnya bisa menggunakan aplikasi cek bansos itu, atau Anda bisa mendatangi desa atau kelurahan untuk melaporkan bahwasannya penerima ini dikategorikan sudah mampu atau kaya, sehingga di aplikasinya yang ada di kelurahan, di SIG-NG-nya di desa atau kelurahan itu bisa diusulkan untuk dicentang tidak layak. Kalau tidak layak itu sudah dicentang atau sudah dimutakhirkan, maka nanti jelas bansosnya tidak bisa cair seperti itu. Baik ya, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.